Tahu nggak? Terakhir elektabilitas Maeldi itu bocoran surveinya dari sebuah partai itu 71%. Ush, Artinya jauh apa? sekali. Maeldi dengan kopiah saja dia berpasangan, dia pasti terpilih jadi gubernur Sumatera Barat. Gila nggak itu demokrasi? Dengan munculnya Maeldi Pasco, maka orang di Sumbar, para pemerhati elektoral berpikiran ini pasti lawan kotak kosong. Emang Mbak Abang, nggak ada yang taluk melawan beliau berdua kok? Macet Pak OTW itu jangan dikira macet karena jalan. Oh gitu. Oh salah Rino berarti Mbak? Kalau politik itu bisa terbang dia. Oh iya. Karena pemilih di Sumatera Barat ini yang pentingnya kasurau, yang pentingnya bagi ceramah, lah dewa tuh. Bahas sumbarnya ke depan, bahas mangkraknya otol, bahas mangkraknya segala macam, nggak peduli ke masyarakat Sumbar. Terima kasih Bung Rino. Udah lah Bang, geser kita ke yang lagi hangat-hangat. Pilkada Bang. Ya, pilkada. Sumbar. Kemarin beberapa hari yang lalu sudah resmi, bisa dikatakan resmi kali ya? Ya, Bapak Maeldi dengan Pasco Rusemi. Bang Pasco Rusemi. Di atas dulu gontok-gontokan, di bawah mesra. Itu ya fluktuatif, maksudnya ya normal-normal aja, wajar-wajar aja di negara kita kan gitu. Lawannya siapa? Ini menarik nih, No. Apakah Saya kira kotak kosong? para generasi Z dan generasi milenial harus memahami ini. Dengan bahasa yang kita kelola dalam podcast ini. Lebih taraso lo deh awak beliau-beliau yang di sini tuh pada yang jauh di Jakarta tuh kan gitu loh. Pak Maeldi akhirnya memutuskan berpasangan dengan cawagupnya Pasco Rusemi yang merupakan kader Partai Gerindra, sehingga tagline-nya adalah paslonnya maco. Kedua, surat keputusan terhadap pencalonan pasangan ini sudah keluar dari PKS dan Partai Gerindra. Artinya apa? Politik itu adalah statis, dinamis. Karena dari Pilpres sampai Pemilu, Gerindra dan PKS ini sering gontok-gontokan, bahkan perang buzzer. Nah, tapi kenyataannya di Pilkada 2024 ini Maeldi dan Pasco bersatu, Gerindra dan PKS berkoalisi. Kalau komentar netizen Bang di sosmed Patang tuh waktu apa keluar kan, ada komentar yang cukup menggelitik, lucu juga sih. Kayak gini Bang, bahasa Indonesianya kurang lebih seperti ini. Memang cerdas Gerindra, rasanya nggak bakalan kelawan Buya Maeldi PKS, nggak bakalan bisa ngalahin dominasinya di Sumatera Barat, di bawahnya bakalan. Menurut Bang Ad gimana? Kita ini demokrasi telah diracuni oleh tampilan-tampilan survei. No? Ya, betul. Walaupun itu tidak ada salahnya, karena itu adalah ilmu pengetahuan. Maeldi di beberapa survei awal itu Pak Maeldi 36%. Lalu yang di bawah 39%. Lalu di bawahnya ada tokoh sentral Partai Gerindra Andre Rosiade yang 19% cuma. Oh, agak jauh ya. Nah, jadi salah satu hal yang menarik itu kata Profesor Asrinaldi, dengan posisi calon petahana yang 36 sampai 39% itu sebenarnya masih bisa digembosi, bisa dikejar dengan hal-hal yang luar biasa kejadiannya. Ya, betul. Tapi mungkin menurut analisa saya Andre Rosiade belajar dari sebuah frame politik kekinian. Dengan jarak segitu akan sulit mengejar elektabilitas Maeldi. Nah, Maeldi pun beruntung dengan adanya kejadian-kejadian luar biasa di Sumatera Barat, bencana alam. Ya, betul. Maeldi all out, Maeldi mampu mengkapital itu sehingga tahu nggak? Terakhir elektabilitas Maeldi itu bocoran surveinya dari sebuah partai itu 71%. Artinya jauh apa? Sekali. Maeldi dengan kopiah saja dia berpasangan, dia pasti terpilih jadi gubernur Sumatera Barat. Gila nggak itu? Tak urang ayo kopiah di bawah menang beliau. Ya, hebat beliau. Jadi akhirnya muncul Pasco Rusemi. Saya kira itu
upaya dari kerja think tank dari kedua partai itu yang mengkolaborasikan lawan menjadi kawan dalam konteks memikirkan daerah Sumatera Barat ke depan. Itu artinya apakah Partai Gerindra downgrade atau gimana? Enggak downgrade ya? Tidak lah, karena dia belajar dari kenyataan angka. Oh, ya. Dari statistiknya. Make sense sih. Ya. Masuk akal. 71% itu paling-paling dihancurkan dengan segala cara. Ya, Paling-paling akan turun 51, 56, 60 pun masih berani. Berat dengan waktu yang cuman Agustus, September, Oktober, November 4 bulan. Nah, itu yang masalahnya. Sehingga itu dengan munculnya Maeldi Pasco, maka orang di Sumbar, para pemerhati elektoral berpikiran ini pasti lawan kotak kosong. Emang Pak Abang, enggak ada yang taluk melawan beliau berdua kok? Orang politik yang cerdas, yang punya basis basic untuk belajar terhadap angka-angka survei, bunuh diri kalau maju di Pilkada 2004 nih melawan Maeldi. Tapi kalau misalkan kotak kosong tuh apa Bang? Sejarah Sumbar berarti nah. Sumbar sejarah, dan di Sumbar pernah juga terjadi kotak kosong pemilihan Bupati Pasaman. Oh, untuk pilkada Sumatera Barat memang belum ada, tapi inilah persoalannya. Seakan-akan dengan pola angka-angka survei itu, para calon, para tokoh hebat-hebat Sumbar ini sudah kerdil nyalinya. Sudah takut bertarung. Politisi itu sebenarnya petarung. Para politisi itu harusnya, para tokoh Sumatera Barat itu yang saya kenal itu, dia tidak mau mati di atas kasur. Dia inginnya mati di atas gelanggang. Mati tidak di atas kasur, di medan perang. Di medan perang, di gelanggang. Betul. Lebih Tapi terhormat kenyataan mati hari ini gitu. apa? Hanya kita berharap munculnya Pak OTW, apakah dia akan mendapatkan wakil, apakah dia mendapatkan partai, masih ada waktu. Pak OTW, kalau kecek netizen tidak kecek Rino Bang. Pak OTW terjebak macet di Setinjau. Jadi macet Pak OTW itu jangan dikira macet karena jalan. Oh gitu. Oh salah Rino berarti Bang. Kalau politik itu bisa terbang dia. Oh iya. Posisi yang menentukan paslon Sumatera Barat itu kan DPP partai masing-masing. Betul. Kita di Sumbar ini orang partai ini kan mengusulkan saja. Nah, sehingga itu sering terjadi keinginan rakyat dengan keinginan partai untuk seorang calon pemimpin berbeda, bertolak belakang. Nah, kalau seandainya Pak OTW dapat partai, dapat koalisi, dapat wakil, maka head to head terjadi. Berarti calon salah satu kandidat kuatnya selain beliau berdua ini ya Pak OTW ya? Yang muncul kan Pak OTW, yang lain pada tiarap semua. Prof Ganefri nggak jadi? Pak Ganefri masih terbelenggu dengan ASN-nya. Oh. Tapi kalau misalkan beliau meninggalkan ke ASN-nya gimana Bang? Mampu nggak kira-kira? Ya, minimal Pilkada Sumatera Barat 2024 ini tidak Maeldi Pasco lawan kotak kosong. Siap, minimal itulah ya. Semanti-mancangin itulah. Pemilih di Sumatera Barat ini harus punya alternatif pilihan. Iyalah, biasa hero pilkada setiap. Itu kalau misalkan lawan kotak kosong tuh nggak seheboh sebelum-sebelumnya. Yang kita gitu. sedihkan itu dalam pandangan umum, dalam penilaian masyarakat Sumatera Barat terhadap kepemimpinan Maeldi dan Audi. Oh iya, itu sangat harmonis, sangat serasi, saling isi mengisi tapi kok dalam membenahi Sumatera Barat. Tapi kok Pak Audi ditinggalkan Bang? Pak Audi tidak jadi berpasangan untuk next periode. Jadi buat tandem beliau kok. Ini adalah pertempuran politik tingkat tinggi yang luar biasa. Ini nanti akan diungkap ke publik ini. Itu yang masih walaupun orang-orangnya Pak Maeldi bilang kita tidak pernah meninggalkan Audi. Kita sudah memberi karpet merah ke Pak Audi supaya dia bisa mendapatkan partainya, surat keputusan dari partainya. Dan sampai saat ini Buya dan Audi itu masih harmonis dan serasi katanya. Tapi itu kan untuk diungkap ke publik. Ya, yang terjadi di belakang meja kan kita nggak tahu. Yang hati terumuk mana ada orang tahu.
Saya termasuk orang yang membuat tagline Save Audi. Oh iya. Tagline apa salah Audi. Nah, ternyata itu faktanya. Dan memang Tapi lambat laun akan terungkap sih. politik itu kejam loh. Betul. Lebih kejam dari ibu kota dan ibu tiri. Itulah politik. Hah? Kita disuguhkan keharmonisan dua pemimpin Sumatera Barat. Ternyatanya pada menit-menit menjelang pendaftaran ke KPU 27 Agustus 2024 sudah keluar surat keputusan dari Partai PKS dan Partai Gerindra. Ya. Mahildi Pasko. Maco namanya itu. Maco. Mahildi. Bagus juga sih singkatannya, maksudnya Ya. selain menyingkat nama beliau berdua juga memframing seorang yang Ya, tapi saya maskulin kira juga. siapapun wakil Buya, saya juga wakil Buya, saya pasti akan jadi wakil gubernur kalau diizinkan. Tapi faktanya kan Buya nggak melihat saya, kan itu aja. Siapa Bang Ad? Nah, saya kan rakyat, Siapa Bang Ad? saya kan rakyat Madarai. Rakyat Badare, tapi Badare Tapi jangan dikira wah dari amai, politik itu ditentukan oleh last minute. Ya. Siapa tahu pada 27 November terjadi tsunami penggeseran Ya. pilihan dari Buya kepada yang lain. Ada fenomena yang apa yang kita nggak tahu. Atau Kan? kalau seandainya disuguhkan dengan lawan Buya dengan kotak kosong, orang milih kotak kosong semuanya. Buya kalah dari kotak kosong. Bisa jadi. Pak Buya Maildi itu kalah dari kotak kosong, itu Gubernur Sumbar ditentukan oleh pemerintah pusat. Iko banget. Kalau emang batu itu tuh terjadi lawannya kotak kosong. Menurut Bang Adi itu mundurnya kualitas demokrasi di Sumbar atau enggak? Bang? Bukan. Atau kegagalan partai politik untuk mencetak kader-kader yang berkualitas seperti Buya Ya, Mahildi? tadi yang sudah saya katakan tadi. Lebih viral itu hasil survei. Hmm. Sehingga bagi partai politik, bagi tokoh, dia melihat survei itu udah ngiri-ngiri sedap dia. Mana mungkin kita bisa mengalahkan ini dengan 71%. Hah? Ya kan itu kan survei awal banget. Belum ada Ini pergerakan. survei terakhir 71%. Iya, itu kan masih ada waktu sebenarnya kalau emang mau Nggak itu. bisa no, ini orang udah kali-kalinya udah matematika semua Oh, berarti itu untuk rugi. dong. Berarti gagal dong partai membentuk kader yang sehebat Nah, beliau berdua. partai punya kader-kader hebat sebenarnya. Cuma persoalannya nggak bisa ngalahkan beliau kalau emang kader. keberanian. Nah, itu ya keberanian itu yang nggak dipunyai Keberanian itu kan nggak gitu. punya. Karena tak sudah kalah duluan dengan bentangan hasil survei, publish hasil survei. Lah pahit kenyataan kok nggak dipangganjol ya kan gitu. Karena pemilih di Sumatera Barat ini yang pentingnya kasurau, yang pentingnya bagi ceramah, lah dewa tuh. Bahas sumbarnya ke depan, bahas mangkraknya otol, bahas mangkraknya segala macam, nggak peduli ke masyarakat Sumbar. Oh, itu tapi ayo Bang. Ya kan Sumbar tuh bukan cuma soal masjid. Sumbar itu kan sebuah kelompok komunal yang besar gitu Kita loh. berharap sebagai sarjana baru ilmu politik dalam akhir-akhir bulan ini ada keputusan yang mengejutkan sekaligus menyejukkan demokrasi Sumatera Barat. Bahwa demokrasi di Sumatera Barat itu selalu tumbuh. Ya. Adanya muncul paslon selain Maildi dan Pasko. Harapannya sih Saya seperti itu. masih meyakini itu karena saya tahu bagaimana pergerakan-pergerakan kawan-kawan yang menghargai demokrasi itu adalah pertarungan, bukan melawan kotak kosong. Iyalah pastilah itu. Itu aja judulnya, demokrasi itu adalah pertarungan, bukan melawan kotak kosong. Itu nanti jadiin judul. Iya, ini luar biasa ini Kalau menang kalah itu kan tergantung rata tangan rata ikua. Di Nah, lah selesai deh Bang atuh mah. Jadi bilo ngopi itu attack bal ya. ngopi toat kok sedang tek wak. Iya, kan nampol. Iya nampol kan bagian yang ngopi toat. Iya kan channelnya, kan Iya, segmennya, segmen Bang Ad. Hari Kamis. Hari Kamis siapa bintang tamu? telepon bintang tamu, ada Siapa? bintang tamu hebat cek. Lihat cetar membahana Redo Deskumar. Oh, Bang Redo Deskumar. Bukit Tinggi bukan? Agam. Oh, Agam. Dia kan orangnya Pak Maildi. Iya, Bukit Tinggi coret. Nama beliau juga lumayan muncul kemarin di survei. Iya muncul, tapi dia mau Mengendorse
mengapa Buya dengan Pasco, Ah. mengapa Buya tidak dengan Audi. Catatannya kita nggak terafiliasi sama beliau-beliau ini loh malahnya. Tapi kalau ada beliau-beliau yang mau terafiliasi dengan kita boleh ya. Pokoknya lu atur aja no. Siap. Ya. Oke. Ini episode awal setelah vakum kurang lebih 2 Ya, bulan. 2 bulan. Mudah-mudahan Kalau Ngopi Toat hampir 1 tahun itu. Karena Pak Rino ini, host kita ini terlalu sibuk. Selain host juga kameramen dari Ngopi Toat. Ya, semuanya lah bang. Dia sibuk, kalau enggak dia terancam DO. Jadi karyawan mahasiswa mana contoh DO, lah dia. Lama-lama kuliah tapi tamat juga. Alhamdulillah memuaskan kan. Oke, mungkin itu aja di Ngopi Toat. Kok Ngopi Toat kan tak bau-bau jadi Nampol. nampol. Sampai lah lupa nama si Surangan. Saking lama nak tag. Iya. Ini mungkin deklarasi awal kalau Ngopi Toat channel bakalan aktif kembali setelah berpuasa kan itu loh Waso. Makasih banyak Bang At lah Yang meluangkan penting waktu. kita berpodcast hanya untuk membagi Edukasi. sharing pada para pemirsa dan tidak ada menjustifikasi, tidak ada memburuk-burukkan apa sajalah. Kita seperti air mengalir saja. Selamat malam Rino, selamat malam para pemirsa setia Nampol dan juga segera Ngopi Toat tayang. Oke, itu aja closingnya. Makasih. Terima kasih Bang At. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah waridho wa niyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bang At. Ya, iya.